Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mahdum selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank Konvensional dan kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sewa guna usaha atau leasing. Pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lessee atau nasabah, di mana pihak lessor ini menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Jadi, leasing ini bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal, yang mana barang-barang modal itu nanti akan digunakan untuk menjalankan bisnis. Nah, contohnya barang modal tersebut adalah seperti peralatan-peralatan kantor, komputer, ataupun mesin fotokopi dan mesin-mesin pabrik. Nah, pihak nasabah atau lessee ini dapat memperoleh barang modal tersebut dengan cara sewa ataupun kredit kepada perusahaan leasing. Mekanisme transaksi leasing atau sewa guna usaha. Nah, seperti bagian yang tertera di PPT tersebut, jadi yang poin pertama itu lessee menghubungi supplier. Jadi nasabah menghubungi pemasok barang untuk memilih dan menentukan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah atau lessee, seperti jenis barang modalnya, kemudian warnanya, harganya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lessee atau nasabah ini melakukan negosiasi dengan lessor atau perusahaan leasing mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal tersebut. Jadi lessee itu, nasabah itu ingin agar lessor, perusahaan leasing itu membiayai barang modal yang diinginkannya itu. Kemudian yang ketiga itu lessor atau perusahaan leasing ini mengirimkan letter of offer kepada lessee nasabah. Isinya ini ada syarat-syarat pokok dari perusahaan leasing. Apabila nasabah itu setuju dengan syarat yang tertulis di letter of offer tersebut, maka kemudian lessee atau nasabah itu menandatanganinya. Kemudian dikembalikan lagi surat tersebut kepada lessor atau perusahaan leasing. Kemudian yang keempat, yakni penandatanganan kontrak leasing setelah semua syarat itu dipenuhi oleh lessee atau nasabah. Kemudian yang kelima itu lessor atau perusahaan itu menyuruh supplier pemasok barang mengirimkan barang yang telah diinginkan oleh nasabah tersebut sesuai spesifikasinya yang diinginkan. Kemudian yang keenam, supplier pemasok barang mengirimkan barang modal tersebut kepada lessee atau nasabah. Nah, selanjutnya lessee ini menandatangani surat terima dan surat perintah pembayaran untuk lessor. Jadi di sini kan nasabah ini tidak membayar barang modal tersebut, tapi yang membayar itu adalah perusahaan leasing. Nah, kemudian yang ketujuh ini supplier atau pemasok barang itu menyerahkan dokumen berupa faktur kepada lessor atau perusahaan leasing. Kemudian yang kedelapan, lessor, perusahaan leasing itu kemudian membayar barang modal yang telah dipesan oleh nasabah tersebut kepada supplier atau pemasok barang. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, lessee atau nasabah ini membayar angsuran kepada lessor atau perusahaan leasing.
Nah, selama jangka waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati. Kemudian angsuran yang dibayarkan itu untuk mengembalikan jumlah yang telah dibayar oleh perusahaan leasing atau lessor plus beserta bunganya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama yaitu adalah lessor. Lessor adalah perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan untuk melakukan pembiayaan seperti pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang modalnya. Yang kedua yaitu adanya lese. Lese adalah nasabah atau pemohon yang mengajukan leasingnya kepada perusahaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang modalnya. Yang ketiga yaitu supplier. Supplier di sini bertindak sebagai orang yang mempunyai barang modal yang hendak dipergunakan barang modalnya tersebut dalam perjanjian antara lessor dan lese. Yang keempat yaitu asuransi. Asuransi di sini bertindak sebagai menanggung akibat dari perjanjian leasing. Dalam hal ini lese dapat digunakan, maksudnya lese dapat dikenakan biaya apabila terjadi sesuatu hal terhadap barang leasingnya. Selanjutnya yaitu kegiatan leasing. Kegiatan leasing sendiri antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya itu berbeda-beda tergantung dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Namun dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK.01 1991 pada tanggal 21 November tahun 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu yang pertama melakukan sewa guna usaha dengan opsi bagi hasil lese, yaitu atau disebut dengan lese finance. Lese finance sendiri yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lese pada masa akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna tersebut berdasarkan nilai yang telah disepakati. Yang kedua yaitu melakukan sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lese atau disebut operating lease. Operating lease ini adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lese pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut. Selanjutnya yaitu isu dalam sewa guna usaha. Contoh kasus yang pertama yaitu ketika debt collector memberikan biaya penarikan yang lebih secara sepihak kepada nasabahnya. Contoh dalam 2 bulan cicilan mobil itu sebesar 7 juta, namun pihak debt collector bisa menentukan harga atau penarikan sesuai dengan keinginannya atau bahkan melebihi dari tunggakan kredit tersebut. Yang kedua yaitu ketika debt collector melakukan pelanggaran pada konsumen dalam bentuk waktu penagihan, cara penagihan, dan etika. Penagihan oleh debt collector ini tidak dapat diawasi satu persatu, akan tetapi perusahaan dan pihak OJK telah menetapkan standarisasi terhadap debt collector. Namun ada beberapa debt collector yang telah memenuhi aturan atau menjalankan aturan-aturan yang telah berlaku, namun ada pula beberapa debt collector yang belum melaksanakan aturan-aturan tersebut. Jadi pihak debt collector dapat merugikan pihak nasabah, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan perusahaan leasing atau sewa guna di Indonesia. Perkembangan perusahaan leasing atau sewa guna di Indonesia semakin tahun semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan leasing yang ada di Indonesia. Pada tahun 1989, dunia bisnis leasing mengalami persaingan yang hebat dikarenakan adanya kelonggaran perizinan membuka perusahaan leasing oleh pemerintah. Sehingga mulai tahun ini sesama perusahaan leasing saling bersaing untuk merebut pasaran. Padahal di tahun sebelumnya leasing tidak pernah dipromosikan.
Sehingga kini mereka tidak lagi memburu profit, akan tetapi memburu aset.